biasa kita awali dengan yaitu semangat. Ya, betul. Nah, semuanya konsentrasi pada semangat dulu ya. Ketemu semangat. Semangat. Nah, sebelum kita mulai, Ibu hari ini mau mengabsenkan kehadiran kalian ya. Kita mulai dari kelas 40. Ahmad, Jupa, Indi, Sika, Joni, Lutfi. Sekarang kita absen dulu siswa kelas 5. Siska, Fahru, Indi, Pina, Ayu. Ya, alhamdulillah ya semuanya hadir. Alhamdulillah siswa-siswi hari ini hadir semua ya, sehingga dapat mengikuti pembelajaran. Anak-anak semua, hari ini kita akan belajar tentang hal penting. Namun hari ini kita akan belajar secara bersama, yaitu akan belajar tentang pemerintahan di daerah kita dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk siswa kelas 4, hari ini kalian akan belajar tentang lembaga yang ada dalam pemerintahan desa dan kecamatan. Sedangkan untuk siswa kelas 5, tujuan pembelajaran hari ini yaitu tentang bentuk negara kesatuan kita, yaitu negara Indonesia sebagai negara kesatuan. Kalian juga bisa berdiskusi dan menyajikan hasil kajian diskusi kalian nanti di depan sebagai perwakilan kelompok, serta ada hal penting yang harus kita temukan pada hasil pembelajaran ini, yaitu menumbuhkan rasa cinta tanah air dan tanggung jawab sebagai warga negara Indonesia. Nah, sebelum dimulai, Ibu mau tanya nih di sini, siapa yang tahu apa itu pemerintahan? Angkat tangan. Atau mungkin pernah mendengar kata Pak Lurah, Pak Camat? Coba angkat tangannya. Ya, bagus sekali cerita kalian. Itu tandanya kalian sudah tahu, sudah mengenal apa itu lembaga pemerintahan desa dan kecamatan. Nah, sekarang kita mulai ke kegiatan inti pembelajaran hari ini ya. Nah, baik anak-anak, untuk kegiatan hari ini kalian akan menyimak sebuah video yang akan Ibu tampilkan ya. Silakan diperhatikan. Ini saya akan menjelaskan tentang pengertian desa. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Syarat terbentuknya sebuah desa antara lain: 1. Jumlah penduduk. Di daerah Jawa dan Bali paling sedikit harus ada 1.500 jiwa atau kepala keluarga, sedangkan di Sumatera dan Sulawesi paling sedikit 1.000 jiwa atau 200 kepala keluarga. Adapun di Kalimantan, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Papua paling sedikit 750 jiwa. 2. Luas wilayah. Dalam sebuah desa harus ada luas dan batas wilayah yang jelas. 3. Bagian wilayah kerja. Setiap desa terdiri atas beberapa dusun. 4. Perangkat desa. Dan yang kelima, sarana dan prasarana seperti kantor, jalan desa, pasar desa, jembatan desa, dan lain hal masih banyak lagi. Sebuah desa dipimpin oleh seorang kepala desa. Kepala desa adalah kepala pemerintahan desa yang dipilih langsung oleh penduduk desa. Adapun perangkat desa yang lain antara lain sekretaris desa atau biasa disebut sekdes atau carik. Sekretaris desa merupakan unsur atau staf yang membantu kepala desa. Sekretaris desa bertugas di bidang administrasi dan pelayanan umum, misalnya surat menyurat, kegiatan kearsipan, dan untuk membuat laporan-laporan. 2. Kepala urusan atau KUR. Penetapan kepala urusan sesuai dengan kebutuhan. Misalnya ada kepala urusan pemerintahan, kepala urusan pembangunan, kepala urusan keuangan, kepala urusan kemasyarakatan, dan kepala urusan umum. 3. Kepala dusun atau kebayanan. Kepala dusun adalah pelaksana tugas kepala desa di wilayah dusun. Kepala dusun melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah kerjanya.
Adapun lembaga-lembaga kemasyarakatan lain yang ada di desa antara lain Posyandu, Karang Taruna, Koperasi, Lembaga Musyawarah Desa, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Pembinaan Kesejahteraan Keluarga, dan masih banyak yang lain. Video tadi menampilkan tentang struktur pemerintahan desa dan kelurahan serta sistem pemerintahan kesatuan. Setelah kalian menyimak video tersebut, sekarang kalian akan diberikan pertanyaan diskusi yang akan kalian jawab secara berkelompok ya. Nah, setiap kelompok seperti yang sudah Ibu sampaikan kemarin ya, kelompoknya terdiri dari campuran kelas. Ada siswa kelas 4 dan siswa kelas 5 yang dicampur. Tujuan dari pengelompokan bercampur ini adalah untuk kalian bisa saling membantu satu sama lain. Oke anak-anak, sekarang perhatikan tugas kelompok kalian. Setiap kelompok akan diberikan satu lembar jawaban atau LKPD, dan kemudian kalian dengarkan instruksi dari Ibu ya. Untuk siswa kelas 4, tugas kalian yaitu mengidentifikasi dan menuliskan lembaga-lembaga pemerintahan desa dan kecamatan yang kalian tadi sudah lihat pada video yang Ibu tayangkan. Kemudian tulis dengan jelas ya. Sedangkan untuk siswa kelas 5, tugas kalian adalah mengidentifikasi dan mendeskripsikan bentuk negara kita, yaitu negara Indonesia sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI ya. Dan tuliskan apa sih ciri-ciri dari negara kesatuan itu, dituliskan pada lembar kerja siswa kalian. Setelah kalian selesai berdiskusinya, setiap kelompok nanti akan Ibu minta untuk mempresentasikan hasilnya di depan ya. Sekarang Ibu beri waktu kalian untuk menyelesaikan pertanyaan dan diskusinya sekitar 20 menit ya. Baik anak-anak, waktu diskusi sudah selesai. Sekarang saatnya setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya ke depan. Silakan. Itulah kita mulai dari kelompok 1 dan berlanjut hingga kelompok ke-6 ya. Silakan per kelompok ke depan. Baik, setelah semua kelompok mendiskusikan dan mempresentasikannya ke depan, Ibu akan berikan kalian komentar atas hasil kerja keras kalian, diskusi kalian hari ini, bahwa semua kelompok nilainya bagus-bagus, bisa menulis dan bisa mengerjakan secara diskusinya dengan baik dan benar ya. Dan kalian juga Ibu lihat cara mengerjakannya sudah baik ya, bersama-sama saling membantu dalam menyelesaikan tugasnya. Ibu merasa senang melihat antusias dan kerjasama kalian dalam mengerjakan tugas diskusi hari ini. Nah, jadi hari ini kita sudah belajar banyak ya. Kelas 4 kalian sudah tahu tentang lembaga-lembaga pemerintahan desa dan kecamatan seperti kepala desa, sekretaris desa, BPD, Pak Camat, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk siswa kelas 5, kalian hari ini sudah belajar apa? Ya, benar sekali. Kelas 5 itu sudah memahami bahwa negara Indonesia adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang artinya seluruh wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Nah, coba sekarang siapa yang mau memberitahu Ibu hal baru apa yang kalian pelajari dari hari ini? Angkat tangannya. Ya, betul sekali. Itu artinya pembelajaran hari ini sudah ingat, memahami pemerintahan dan bentuk negara kita adalah wujud dari cinta tanah air dan tanggung jawab kita sebagai warga negara. Sebagai tugas di rumah, Ibu akan memberikan kalian lembar kerja seperti tadi LKPD yang berbeda-beda untuk masing-masing kelas ya. Ibu pisahkan, ini LKPD untuk kelas 4 dan ini LKPD untuk kelas 5. Ibu pisahkan ya. Dan untuk tugas kelas 4, kalian diminta untuk mencari tahu lebih banyak tentang tugas dan fungsi masing-masing lembaga dari desa atau kecamatan. Kemudian tuliskan hasilnya pada
untuk siswa kelas 5, kalian bisa mencari contoh-contoh keberagaman Indonesia yang tetap bersatu dalam NKRI. Kemudian kalian tuliskan hasilnya pada LKPD yang akan Ibu bagikan. Ibu bagikan dulu ya. Nah, untuk pengumpulan tugasnya yaitu hari besok ya. Hari besok kita akan bertemu lagi dan akan belajar bersama-sama lagi dalam pembelajaran Pancasila atau PPKN. Sebagai penutup, Ibu ucapkan terima kasih atas partisipasi kalian dalam pembelajaran hari ini yang sudah aktif tadi ya, bertanya, menjawab, berdiskusi. Nah, Ibu sudah menilai keaktifan kalian juga selama pembelajaran. Dan jangan lupa tugasnya untuk dikerjakan di rumah, lalu dibawa lagi besok ya untuk dikumpulkan. Nah, sekian untuk hari ini. Kita tutup dengan bacaan hamdalah.